Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku tercinta, mari kita dengarkan kajian singkat kitab Khazinatul Asrar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW pada fadilah orang-orang yang mengajari anaknya Al-Quran, dan juga pada kecelakaan bagi orang-orang yang meninggalkan mengajari anaknya Al-Quran. Ruwiya an Abdullah ibn Samarah radhiyallahu anhu qala inna rajulan atan nabiyya alaihi salatu wassalam faqala ya Rasulullah ma ajrun man 'allama waladahu al-Qur'an qala alaihi salatu wassalam kalamullah la ghayata lahu. Diriwayatkan daripada Abdullah ibni Samarah radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya seorang laki-laki datang ia akan Nabi SAW. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pahala orang yang mengajari ia akan anaknya Al-Quran? Qala, berkata ianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalamullah, kalam Allah, la ghayata lahu, tidak penghabisan lahu baginya. Faja'a Jibril, maka datang malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, maka berkata ianya Rasul, ya Jibril, wahai Jibril, ma ajru, apakah pahala man 'allama waladahul Qur'ana, siman orang yang mengajari ia akan anaknya Al-Quran? Qala, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Al-Qur'anu kalamullah, bermula Al-Quran itu kalam Allah, la ghayata lahu, tidak penghabisan lahu baginya. Fasa'ada Jibril, maka naik malaikat Jibril. Fasa'ala Israfila, maka bertanya ianya Jibril akan Israfil alaihi salam. Faqala, maka berkata ianya Israfil, ya Jibril, wahai Jibril, Al-Qur'anu kalamullah, la ghayata lahu, Al-Quran itu kalam Allah, la ghayata lahu, tidak penghabisan lahu baginya. Qala, berkata ianya Jibril, summa nazala Jibrailu ba'da ilan nabi, kemudian turun malaikat Jibril sesudah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Jibril, ya Muhammad, Rabbuka yaqra'uka salam, Tuhan engkau mengucapkan ia akan engkau akan assalam. Wa yaqulu, dan berkata ianya Rabbuka, man 'allama waladahul Qur'an, barang siapa mengajari ia akan anaknya Al-Quran, faka'annama hajja asyrata allafin hajjatan, maka seolah-olah telah berhaji ia akan 10.000 haji. Wa ka'annama i'tamara, dan seolah-olah telah berumrah ia akan 10.000 umrah. Wa ka'annama a'taqa, dan seolah-olah telah memerdekakan ia akan 10.000 lamit daripada anak Ismail. Wa ka'annama ghazza asyrata allafin, dan seolah-olah telah berperang ia akan 10.000 kali peperangan. Wa ka'annama, dan seolah-olah telah memberi makan ia akan 10.000 orang muslim ja'in yang kelaparan. Wa ka'annama, dan seolah-olah telah memberi pakaian ia akan 10.000 orang muslim yang telanjang. Wa yakunu ma'ahu fil qabri, dan adalah ianya Al-Quran bersamanya itu dalam kubur, sehingga dibangkitkan akan dia dan diberatkan akan timbangannya. Wajaza, dan melewati ia ke atas sirat seperti kilat menyambar. Saudara-saudaraku tercinta, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibni Samarah ini, beliau menceritakan kisah seorang laki-laki
yang mana seorang laki-laki itu mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah pahala orang yang mengajari anaknya Al-Quran?" Rasulullah menjawab, "Kalam Allah itu tidak ada penghabisan." Artinya Rasulullah tidak bisa memberi gambar sebesar apa pahala terhadap orang yang mengajari anaknya Al-Quran. Kemudian datang malaikat Jibril. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah pahala orang-orang yang mengajari anaknya Al-Quran?" Malaikat Jibril juga berkata, "Wahai Muhammad, Al-Quran itu kalam Allah, la ghayata lahu, tidak ada penghabisan baginya." Malaikat Jibril juga tidak bisa mengukurkan begitu besar pahala terhadap orang yang mengajari anaknya Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril naik dan bertanya kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil juga menjawab, "Al-Quran itu kalamullah, la ghayata lahu." Kemudian malaikat Jibril turun kembali sesudah itu bertemu dengan Nabi. Maka malaikat Jibril menyatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Tuhan engkau menyampaikan salam." Wa yaqulu, dan berkata ianya Tuhan engkau. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang yang mengajari anaknya Al-Quran, pahalanya seolah-olah dia telah melakukan haji 10.000 kali haji. Masya Allah. Ini jawaban langsung dari Allah. Nabi kita tidak tahu begitu besar pahalanya. Malaikat Jibril, malaikat Israfil pun tidak tahu begitu besar pahala terhadap seorang ayah yang mengajari anaknya Al-Quran. Kemudian langsung Allah sendiri yang jawab melalui malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi kita. Kemudian orang yang mengajari anaknya Al-Quran seolah-olah dia telah melakukan umrah 10 kali ribu umrah. Kemudian orang yang mengajari anaknya Al-Quran seolah-olah dia telah memerdekakan lamid 10.000 orang lamid daripada anak Bani Ismail. Kemudian seolah-olah dia telah melakukan peperangan berjihad di jalan Allah 10 kali ribu peperangan. Dan seolah-olah dia telah memberi makan 10.000 orang muslim yang kelaparan. Dan seolah-olah dia telah memberi pakaian 10.000 orang muslim yang telanjang. Dan Al-Quran tetap bersamanya sampai dia di dalam kubur. Artinya Al-Quran tetap bersamanya sampai dia berada di dalam kubur. Sehingga dia dibangkitkan di hari pembangkitan dan diberatkan timbangannya, dan dia melalui atau melintasi sirat seperti kilat menyambar. Subhanallah. Begitu besar pahala yang Allah berikan terhadap seorang ayah yang mengajari langsung anaknya Al-Quran Karim. Saudara-saudaraku tercinta, dari hadis ini dapat kita petik kesimpulan, marilah kita ajari anak kita Al-Quran Karim. Andai kata kita tidak fasih, tidak bisa, mari kita serahkan anak kita untuk belajar kepada orang yang bisa belajar Al-Quran. Karena bila kita meninggalkan anak kita, tidak mau kita ajari Al-Quranul Karim, maka kecelakaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sallu ala Nabi sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan pada hari ini tentang satu hadis dalam kitab Khazinatul Asrar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.